karena kita nggak bisa memungkiri, kita misalnya bekerja di suatu PH, kemudian kita kan pasti gumbulnya sama orang-orang ini terus kan. Kalau kita nggak mau ngeblend sama orang lain, ya kita pasti bakalan tertinggal gitu loh. Nggak mau, seperti yang aku katakan tadi, aku insecure ketika nggak bisa ngeblend sama semua orang. Kayak merasa garing sendiri. Iya, nah itu akhirnya dicari. Udah ketemu permasalahannya, dicari solusinya seperti apa, seperti itu. Tapi gini sih, di satu sisi aku setuju sama yang Mas Lutfi bilang tadi sih. Setiap dari orang kita pasti punya kelebihan masing-masing sih, meskipun kita kentang. Tapi kita punya kok, misalnya bibit kentangnya itu menghasilkan yang terbaik di McDonald atau di KFC. Canda kentang. Mantap. Ternyata kentang-kentang bermakna ya. Iya. Sekarang Kentang berharga. Kentang berapa sih harganya? Tapi kalau udah diolah dengan sebaik mungkin di KFC, di McD, harganya luar biasa. Padahal sebuah kentang loh, yang kata orang-orang di seantero internasional ini bilang, alah kentang, alah HP kentang. Seperti itu. Tetap semua punya nilai. Iya. Berarti itu tadi ngeblend ya. Iya. Kalau dari Mas Lutfi Apa mungkin ini? belum connect. Saya belum connect ya cuy. Oh, belum connect ya. Oke, ke Mas Rian. Insecure-nya Apa bidang ya? apa aja, Mas? Kalau boleh tahu. Lupa. Tadi sempat kita di balik layar kan ngomongin soal insecure di bidang, kalau saya karena memang ada dari dulu di dunia suara gitu kan ya, bekerja menjual suara gitu, di radio dan lain-lain. Insecure malah dengan hal itu gitu. Insecure malah dengan hal yang seharusnya bisa menghasilkan. Itu yang kemudian akhirnya bisa menarik diri. Saya dulu termasuk yang sangat yang sangat effort di bidang personal branding, Mas. Oke. Jadi sampai bikin website, sampai bikin sosial media semuanya, itu akhirnya saya buat. Karena dulu memang saya ya suka, karena katanya orang sih orangnya general gitu loh, apa-apa apa-apa diambil gitu. Itu yang membuat saya akhirnya kayaknya nggak bisa apa-apa gitu. Karena kan melihat seseorang ketika suka ingin mencoba, melihat seseorang suka nyoba, akhirnya semua hal. Dan ini yang kemudian menjadi insecure saya adalah di sosial media. Waktu itu di Google ya, mesin pencari paling populer gitu kan, nama saya Muhammad Ali Altaf itu digabung muncul. Nama saya dipisah muncul, sampai yang paling sulit ya SEO lah intinya ya. Muhammad Ali muncul juga, Mas. Oke. Jadi sampai segitunya, itu tahun 2009. Tahun 2009 itu kalau kita bikin website kan kecantolnya masih nempel banget ini ya. Itu sampai itu, Mas. Terakhir 2000 berapa ya? Masih kuliah itu juga gitu. Akhirnya mencoba untuk, karena berpindah-pindah tadi, berpindah-pindah bidang. Dulu sempat ada yang bilang, kenal Mas Ali, dia motivator gitu. Siap. Gitu kan? Siap. Kenal Mas Ali, padahal tidak semua dengan jurusan saya. Iya. Nah, itu yang kemudian akhirnya menjadi insecure. Karena kan dari awal dulu di konsultan, Mas. Habis itu habis di konsultan tiba-tiba jurusannya ekonomi gitu kan. Konsultan ini dulu di pendidikan dan masalah psikologi lainnya gitu. Terus ke ekonomi, habis itu ke penyiar, habis itu sekarang ke konten gitu kan. Saling bertabrakan. Untuk menghapus semua jejak digital itu akhirnya insecure dan menghapus semuanya, website dihapus, sampai akun-akun semuanya dihapus. Ingin mengawali dari nol, dan itu memang susah sih. Itu momennya kayak gimana tuh Mas Ali? Sampai insecureku dalam tahap ini berarti aku harus kayak gini. Masih inget nggak kepentoknya gara-gara apa?
kepentoknya akhirnya saya tidak lulus kuliah, tidak melanjutkan kuliah. Saya lebih apa ya, istilahnya kalau kumpul sama teman-teman, kamu jadi apa, ada yang udah jadi dosen, jadi pengusaha dan lain-lain. Saya hanya mengandalkan ijazah SMA pada akhirnya. Dan temenmu naik apa waktu itu, saya hanya menggunakan motor. Kamu jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Hanya itu mas yang jadi beberapa insecure saya. Terus yang ada plusnya adalah teman saya belum banyak yang menikah, saya sudah menikah 2014. Tapi kemudian itu yang menjadi insecure juga pada akhirnya. Saya sudah menikah, itu menjadi kelebihan gitu kan. Tapi saya sudah menikah dan tidak memiliki banyak hal, itu yang membuat saya kemudian insecure. Untuk menghilangkan berbagai jejak itu mas, akhirnya ya menghilangkan jejak digital. Tapi ternyata nggak bisa. Gitu. Karena di saya kan dulu challenge hunter ya. Mulai SMP sampai SMA itu challenge hunter. Lomba apapun, pokoknya ada uangnya, diambil gitu. Akhirnya mencoba beberapa bidang dan ya kebetulan waktu itu SD, SMP, SMA sering dikirim kemana-mana gitu loh. Makanya kan banyak temen gitu kan, banyak temen, banyak yang kenal. Nah itu yang kemudian menjadi insecure juga. Gitu loh. Ketemu keluar di sini itu loh Mas Ali dulu yang ini nggak pede gitu loh. Jadi apa dia sekarang? Ini menjadi tanda tanya besar. Gitu sih. Semakin kesini ya jujur ijazah saya SMA pun akhirnya nggak saya ambil di satu perusahaan yang saya tinggalkan. Sampai sekarang ketika harus mencari kerja, mungkin dari dulu ya, saya hanya menjual CV tanpa embel-embel apapun. Jadi saya hanya menjual skill saya, tidak pernah menjual daftar nilai. Karena daftar nilai apa yang saya punya? Nggak punya. Kuliah itu nggak saya lanjutkan di semester 8, semester akhir, dimana skripsi saya sudah jadi. Skripsi saya sudah jadi, tapi tidak saya ambil. Orang-orang semuanya menyayangkan gitu kan. Sampai di satu perusahaan saya itu komunitasnya satu perusahaan non-profit ya. Itu orangnya adalah dosen saya. Dan dia bilang, saya dulu kan di kampus juga enggak maksudnya ya paling deket lah sama dosen-dosen gitu kan. Nilai juga ya lumayan lah gitu kan. Tapi ternyata kok kenapa enggak sampai tuntas kayak gitu kan. Banyak orang yang menyayangkan, malah itu menjadi insecure saya. Jadi semakin dalam sih. Iya. Relate banget sih. Kayak mau nangis gitu mas, tapi Iya. ini Relate banget. Obrolan deep ya ini ya kayak. karena masing-masing orang punya insecure ya. Pasti deh itu. Dan semakin kesini kita selalu membandingkan. Makanya di dalam Al-Quran sudah di dalam agama Islam kan kita kan bersyukurlah maka nikmat akan ditambah gitu. Maka dari sana ya walaupun bersyukur itu nggak mudah gitu. Belajar terus. Tapi memang perbandingan ini dibentuk juga karena ada ini loh mas, ada media. Salah satu kasus dulu kita nggak terlalu kita nggak terlalu memikirkan visual kita, sampai kita ngomongin fashion pun ya wes seadanya. Tetapi ketika ada Instagram nih hadir gitu, wah itu kayak anjir koncoku wes duwe mobil, anjir koncoku wes duwe, itu kayak apa ya, kita tuh benar-benar keserang tuh loh, psikis kita tuh benar-benar keserang sih. Nyerang psikis. Iya cuy, loh bener loh, psikis kita yang keserang loh akhirnya kayak gitu. Kalau kita ngomongin ya gimana, ya susah sih akhirnya mas, ketika ya akhirnya kita menggunakan sosial media itu ya. Soalnya dulu sampai pet aja udah punya gitu loh. Iya.
ada notifikasi kan itu teman kita ada di mana, Iya. lagi ngapain. kayak gitu cuy. Malah dulu pet lebih banyak orang pakai pet tuh ketika nongkrong. Heeh. Nah, nongkrong di Ditandai Starbucks tuh. gitu kan. Iya, Aku udah di sini gitu. Nah, kayak gitu loh cuy. Sekarang Kadang ini juga nih yang baru Clubhouse. sekarang ada Bikin Clubhouse, jadi ya. tambah kentang nih. Gila, abadi. Isinya kayak gitu semua ya. Nah, gitu loh. Jadi ya mau nggak mau sih akhirnya gimana ya? Insecure ini tetap akan ada gitu loh, akan ada sampai kapanpun ketika media ini hadir gitu cuy. Karena nggak apa ya, edukasi itu nggak berbanding dengan apa ya namanya cuy, dengan media yang saat ini mengumbar hal-hal baik gitu loh cuy. Nggak pernah ada Instagram yang mengumbar hal buruk personal ya, dalam kata personal nggak ada, mesti baik semua cuy. Kamar mandinya di rumahnya kayak gimana nggak pernah Yap. dipublish ya. Yang dipublish mungkin ketika ada di hotel, ngopi di tempat Fancy. kayak gitu. Menjadi plus minus, menjadi peluang bagi pengusaha untuk mereka membangun sebuah tempat nongkrong kayak gitu kan. Tapi menjadi minusnya untuk teman-teman yang kemudian membaca sosial media, melihat sosial media dan mulai tidak percaya diri dengan dirinya mereka. Tapi lalu harus bagaimana? Ya jawabannya ada di yang dikatakan Mas Eko tadi sih ya. Media sosial itu kayak ini, kalau aku ibaratin kayak uang bermata dua. Jadi tergantung kalian ngegunainnya kayak gimana sih, tergantung kalian ngelihatnya kayak gimana gitu. Kalau ya kita harus menyebarkan kebaikan. Mungkin niat orang itu dia ingin menyebarkan kebaikan, nggak bermaksud dia ingin pamer ataupun membuat orang lain insecure. Cuman akhirnya orang lain yang melihat postingan itu jadi insecure. Cuman ya tergantung sih, media sosial emang kayak ya kayak dua buah mata uang gitu sih, tergantung dari mana kita ngelihat sisi-sisinya. Cuman kalau aku sih yang ceritanya Mas Ali tadi relate banget sama kehidupanku gitu. Gimana Itu itu, Mas? hampir sama banget gitu. Kayak aku dulu juga aku anaknya general. Sama-sama Jadi- tos. Aku Tos juga ya. general loh. Iya. Kita Kalau di- general deh. Kalau ditanyain Iya bisa nih. kalau ditanyain apa expertise dalam satu bidang itu kayak Iya. apaan gitu kan. Akhirnya sampai ditanya, kamu bisa apa? Gak bisa jawab malah. Iya. Padahal yang harusnya dijawab adalah saya bisa ini. Tapi saking banyaknya akhirnya Iya. Iya. ya harus cari orang sendiri gitu. Mungkin Gitu, kalau Mas. kalau dulu ya pas ketika sekolah sih kayak Mas Ali dulu ikut lomba ini ya asal ada cuannya. Itu sama banget Mas Ali. Oh. Gitu, lomba baca berita ayo, lomba matematika budal, lomba fisika oke gitu kan. Akhirnya nggak ada satu bidang yang khusus nih, lomba paduan suara ya ayo gitu. Jadi kalau dulu sih emang bagus sih, akhirnya semua nilai keangkat, kita jadi dikenal di lingkungan. Cuman ketika dewasa ini oke ya, ternyata expertise dalam satu bidang itu juga dibutuhkan. Di lain sisi kita udah nyoba segeneral apapun gitu. Kalau tadi Mas Ali di awal yang aku bilang aku lupa bahwa karena insecure atau enggak, aku itu pernah insecure tentang yaitu aku nggak punya satu bidang keahlian yang aku bisa expert banget gitu. Jadi gitu. Kalau multi talent baik dalam satu bidang, cuman ya itu akan jadi jelek juga ketika kamu nggak punya satu bidang expert gitu. Itu pernah insecure lagi. Terus sampai aku menemukan sebuah quotes lagi berdamainya gara-gara nemu sebuah quotes. Sebelum usiamu 30, cobalah general. Apapun itu kerjakan, apapun hasil karyamu ya lakuin aja. Sampai ketika kamu tugasnya udah usia 30 lanjut, ya udah pilihlah satu bidang yang kamu expert di dalamnya, yaitu tekuni.
selama kamu sebelum mencapai usia 30 ya cobalah berbagai macam bidang sehingga ketika udah usia 30 kamu nggak menyesal aku belum mencoba bidang ini gitu sih Mas. Sebelum usia 30 ya. Berarti ini mungkin bisa saya abadikan nanti Mas podcastnya. Oh iya, pasti. Saya general mulai kecil Oke. dan habis ini usia 30 Oh, bulan Maret. Oke. Jadi kesimpulannya saya itu nasihat bagi saya untuk fokus di satu bidang untuk kemudian ya di bidang itu gitu ya. Seenggaknya Mas Ali udah pernah nyoba berbagai bidang nih. Oh ini udah kayak gini, udah kayak gini. Akhirnya ya aku milih bidang ini nih. Gitu aja sih. Kalau menurutku. Tapi ya positif ya gimana ya, positif negatif sih ya. Kayak contoh ketika kita belajar general itu kebanyakan orang-orang lebih kuat banting karena Orang dia general. iya orang general karena ketika ditaruh dimanapun dia bisa menyesuaikan akhirnya. Beda dengan orang yang kadang expertise loh, ketika dia expertise di satu bidang dia itu wes aku tuh nggak bisa loh nggak bisa belajar ini nah Ini kayak bukan gitu loh, bidangku. ini bukan bidangku, aku nggak mau ngerjain kalau ini bukan bidangku. Akhirnya kayak gitu Mas. Makanya kalau aku sendiri gimana ya, jadi kalau aku bilang general itu juga baik, expertise itu juga iya kita wajib gitu loh akhirnya. betul. Cuma ketika di lapangan kalau kita ngomongin di lapangan ya, akhirnya kita ngomongin kembali ke lapangan gitu kan. Kembali ke lapangan dengan mencari nafkah dari situ kan. Orang general itu jauh lebih kuat daripada orang yang expertise. Tapi kalau lagi kalau menurutku ya kamu boleh general ya ketika kamu masanya emang harus general. Yep. Usia 20-an dari lulus kuliah itu kamu general loh wes. Yep. Coba apapun gitu. Ketika kamu udah tahan banting di segala medan itu, ya udah ada saat satu momen kamu harus fokus di satu bidang ini. Ternyata aku pilih bidang ini, ya wes ini yang aku tekunin. Ketika saat kamu jadi expertise, kamu dihadapkan dengan permasalahan yang lain, kamu udah pernah ngelaluin masa ketika kamu jadi general. Oke. Satu tema baru yang kemudian nyangkut di tema insecure, yaitu tentang general apa spesialis. Spesialis.